Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha haqqa hamdih wa nashkurullaha haqqa syukri, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bila kita mencermati kondisi lingkungan di mana kita tinggal, baik melalui media televisi, portal berita di internet, maupun saluran media massa lainnya, kita dapati bahwa sebagian besar anggota masyarakatnya, utamanya kaum muda, memiliki gaya hidup yang cenderung mengikuti hawa nafsunya. Hampir di setiap kota besar selalu ada tempat-tempat hiburan malam yang menjadi markas untuk menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak bisa dibenarkan secara syariat. Kehidupan dunia gemerlap atau dugem, berdansa, bernyanyi bersama laki-laki dan perempuan dengan pakaian yang mengumbar aurat, konsumsi minuman keras, transaksi narkoba, transaksi seks, dan sebagainya. Belum lagi bila kita melihat tempat-tempat pariwisata, pusat-pusat hiburan, dan pusat-pusat perbelanjaan. Akan terlihat bagaimana pergaulan pria dan wanita yang tidak ada batasnya sama sekali, kecuali sedikit rasa malu yang tersisa. Gaya hidup yang sangat konsumtif sudah sangat dominan. Membeli sesuatu bukan karena kebutuhan atau berdasar prioritas yang rasional, namun lebih karena ingin mengikuti mode dan bersaing untuk tampil lebih hebat dari yang lain, walaupun penghasilannya sebenarnya kurang mendukung. Sebagian dari mereka bahkan berani melakukan pelanggaran hukum untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar, dengan cara yang paling mudah dan cepat demi untuk memenuhi ambisi syahwat dan bermegah-megahan di kalangan komunitas di mana mereka beraktivitas. Membeli mobil mewah, apartemen mega, properti di lokasi elit bernilai miliaran rupiah, dan berbagai aksesoris penampilan diri yang serba mewah, lalu dipertontonkan di media sosial dengan menunjukkan segala kehebatan yang dimilikinya secara duniawi, dilakukan tanpa rasa malu sedikit pun. Fenomena itu dikenal dengan gaya hidup hedonis. Baik mereka yang tahu atau tidak, mereka yang sengaja melakukannya atau tidak sengaja, atau bahkan mereka yang sadar atau tidak menyadarinya. Saat ini, sikap membenarkan segala cara untuk memperoleh kesenangan telah mengganggu gaya hidup kaum muda. Mereka berlomba-lomba mengaktualisasikan dirinya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika hedonisme telah mencengkeram hidup mereka, banyak nilai luhur kemanusiaan yang luntur bahkan hilang. Kepekaan sosial mereka tergeser ketika mereka selalu mempertimbangkan untung rugi dalam bersosialisasi. Akibatnya, ketika seseorang membutuhkan pertolongan, mereka bersembunyi dan enggan untuk menolong. Hedonisme adalah pandangan filosofi moral dari Yunani yang bertujuan untuk menghindari kesengsaraan dan semaksimal mungkin menikmati kebahagiaan dalam hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan tiadalah kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.
Maka tidakkah kamu mengerti? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hedonisme sangat merusak baik secara akal sehat maupun secara syariat. Di antara dampak-dampak buruk yang sangat merusak dari gaya hidup hedonis, baik karena meyakini itu sebagai sebuah pandangan hidup ataupun tidak, di antaranya sikap hedonisme melahirkan kehidupan individualisme. Orang yang bergaya hidup hedonisme cenderung merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Mereka merasa sudah bisa hidup sendiri, padahal manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa melepaskan diri dari berinteraksi dengan orang lain. Ini jelas bertentangan dengan Islam yang sangat menekankan hidup berdampingan secara harmonis, saling peduli, saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Kedua, sikap hedonisme melahirkan pribadi pemalas. Kemalasan merupakan akibat dari hedonisme karena selalu menyia-nyiakan waktu. Mereka adalah manusia yang sama sekali tidak menghargai waktu. Sementara Islam sangat membenci kemalasan dan sangat menghargai waktu. Karena waktu adalah kehidupan. Menyia-nyiakan waktu berarti membuang-buang kehidupannya sendiri yang merupakan modal utama untuk berbekal ke akhirat. Para hedonisme pasti termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran. Dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Yang ketiga, orang yang berpaham hedonisme akan terjerumus dalam perilaku pelacuran. Pengikut hedonisme rentan terjebak dalam pergaulan bebas, di mana mereka selalu berada di kehidupan malam, seperti dugem, pesta narkoba, dan seks bebas. Allah Ta'ala mengharamkan zina dan menyebutnya zina merupakan jalan hidup yang paling buruk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fakhishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Keempat, orang yang bersikap hedonisme akan bersikap konsumtif dan boros. Hedonis cenderung konsumtif karena membelanjakan uang untuk membeli barang-barang yang hanya untuk kesenangan tanpa didasari kebutuhan. Menghamburkan uang untuk membeli berbagai hal yang tidak penting, sekedar untuk pamer merek atau barang mahal. Padahal orang-orang yang suka menghamburkan harta untuk perkara yang tidak bermanfaat itu termasuk saudara-saudaranya syaitan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Wala tubazziri tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Kelima, akan melahirkan perbuatan jahat, terutama korupsi. Dalam hedonisme, seseorang dapat melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran syariat berupa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Hal ini karena orang yang menganut hedonisme cenderung melakukan apapun meskipun harus melanggar hukum hanya untuk memenuhi kesenangannya sendiri tanpa memikirkan akibatnya. Mengambil harta orang lain baik sedikit atau banyak secara batil jelas perbuatan yang sangat merusak rasa aman di masyarakat dan jelas sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara diminkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Keenam, hedonisme cenderung melahirkan kesombongan. Para hedonis merasa berada di stratifikasi sosial yang tinggi. Perasaan bahwa dialah lebih unggul atau memiliki tingkatan dan kelas yang berbeda dari orang lain. Perasaan superior atas makhluk Allah yang lain yang berangkat dari persepsi yang salah bahwa apa yang ada pada dirinya lebih unggul dari yang lain adalah cara berpikir ala iblis laknatullah. Dan terakhir, hedonisme melahirkan sikap egois. Hedonisme cenderung mengarah pada keegoisan. Mereka tidak peduli dengan orang lain karena yang terpenting bagi para hedonis adalah kesenangan yang diraih. Islam tidak mengenal sikap egoisme. Islam sangat kuat dorongannya kepada umat agar senantiasa peduli dengan orang lain. Perilaku egoistik ini hanya akan merusak harmoni dan soliditas dalam masyarakat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bagaikan bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Demikianlah pengaruh negatif yang akan didapati ketika seseorang menganut paham hedonisme, cenderung untuk selalu mencari kesenangan dalam kehidupannya. Kita berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang terpengaruh dengan gaya hidup hedonis yang sedang merajalela pada saat ini. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita semuanya istiqomah dan afiah, serta keselamatan agama baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.